Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Muhammad Sugeng Solahuddin MAG, serta teman-temanku sekalian kelas B yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sebagai pemakalah, nama saya Fitri Nur Marisa, yang akan membahas tentang pemikiran esensialisme dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, kita mulai dalam pembahasan ini. Saya akan membahas tentang bagaimana pengertian dan latar belakang lahirnya pemikiran esensialisme, kemudian pandangan filosofis tentang pemikiran esensialisme, yang ketiga tentang tokoh-tokoh pemikiran esensialisme, dan yang terakhir yaitu implementasi pemikiran esensialisme terhadap pendidikan agama Islam. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian pemikiran esensialisme. Pengertian esensialisme itu ada dua, secara etimologi dan secara istilah. Secara etimologi sendiri, esensialisme itu berasal dari bahasa Inggris, yakni essential dan isme. Yang pertama essential. Essential itu berarti inti atau pokok dari sesuatu. Kemudian isme. Isme itu berarti aliran, madhab ataupun paham. Nah, menurut istilah sendiri, esensialisme itu sesuatu yang hanya kebetulan, yang ketiadaannya tidak akan meniadakan sesuatu tersebut. Contohnya seperti di dalam sekolahan, di dalam sekolah itu guru sebagai teladan muridnya tentang pengetahuannya. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana pandangan filosofis tentang pemikiran esensialisme. Di sini ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu pemikiran secara ontologi. Menurut esensialisme ontologi itu mengandung konsepsi bahwa dunia itu diperintahkan oleh suatu aturan yang tanpa celah yang mengatur manusia itu atas dasar perintah yang sempurna. Bagaimanapun bentuk dan sifat kehendak serta cita-cita manusia itu sendiri haruslah sesuai dengan watak atau aturan yang tidak tercela tersebut. Tegasnya harus sesuai dengan hukum kodrati, tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, pandangan secara epistemologi. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab jika manusia itu menyadari bahwa realita itu sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia itu pasti mengetahui dalam tingkat dan kualitas bagaimana rasionya yang mampu memikirkan kesemestaannya. Nah, berdasarkan kualitas tersebutlah manusia bisa memproduksi secara tepat pengetahuannya seperti dalam bidang-bidang ilmu alam, ilmu biologi, sosial, estetika, dan agama. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan secara aksiologi. Di dalam pandangan ini ada dua aliran yang sangat mempengaruhi terhadap pandangan secara aksiologi ini, yaitu pandangan dari ontologi dan epistemologi. Nah, nilai ini seperti halnya itu pengetahuan yang berakar dan diperoleh dari sumber-sumber yang objektif, sedangkan sifat-sifat nilai itu tergantung dari pandangan yang timbul dari realisme dan idealisme. Kedua aliran ini menyangkut masalah nilai dengan semua aspek perikehidupan manusia yang meliputi tentang pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari aliran esensialisme. Di dalam bukunya Imam Barnadib yang berjudul Filsafat Pendidikan, di situ terdapat 6 tokoh yang terkemuka yang populer dari aliran ini. Di dalam makalah pun saya sudah menyebutkan 6 tokoh tersebut. Salah satunya yaitu ada John Locke. John Locke ini adalah tokoh dari Inggris dan populer sebagai biasanya dijuluki sebagai pemikir dunia. Beliau ini mengatakan bahwa pendidikan itu hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisinya. Beliau juga memiliki sekolah kerja. Dalam sekolah kerja tersebut itu khusus untuk anak-anak yang dalam tanda kutip itu tidak mampu dalam masalah biayanya. Untuk yang terakhir yaitu implementasi aliran esensialisme dalam hal pendidikan.
Esensialisme itu berpendapat bahwa pendidikan itu haruslah bertumbuh pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya, keteguhannya, dan kekuatannya sepanjang masa. Di dalam esensialisme itu pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia sampai sekarang. Untuk selanjutnya yaitu pandangan esensialisme itu dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan Islam yang menyatakan bahwa menerima ilmu itu bisa dimanapun dan kapanpun. Lah di dalam ajaran Islam sendiri itu sudah banyak ajaran tentang mencari ilmu, seperti di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita umat-umat muslim untuk selalu menuntut ilmu, walaupun menuntut ilmunya itu sampai ke negeri Cina, sampai pendidikan seumur hidup dan yang lain sebagainya. Tetapi yang pasti setiap teori itu dalam ilmu pendidikan Islam harus mempunyai pertanggungjawaban moral yang islami pula. Kemudian di dalam menurut filsafat esensialisme itu, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya sendiri bahwa esensialisme itu menghendaki agar landasan pendidikan itu berakar dari nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaannya. Pandangan esensialisme dalam pendidikan Islam dianggap sesuai karena tujuan umum paham esensialisme itu sendiri itu membentuk pribadi bahagia dunia maupun di akhirat. Di dalam isi pendidikannya, esensialisme itu ditetapkan berdasarkan kepentingan efektivitas pembinaan kepribadian yang mencakup ilmu pengetahuan yang harus dikuasai dalam hidup dan mampu menggerakkan keinginan manusia. Demikian dari pembahasan saya tentang pemikiran esensialisme. Kemudian nanti akan dilanjut kepada makalah pembanding Pak Rohmud tadi yang akan membandingkan makalah saya. Mungkin nanti ada tambahan dari beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan. Semoga kalian sehat selalu, Bapak dosen juga sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.